Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep fikih. Tapi sebelum kita belajar tentang materinya, mari kita simak gambar berikut ini. Tahukah kalian gambar apakah di samping? Benar, gambar tersebut adalah gambar umat Islam yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Apakah kegiatan sholat berjamaah dijelaskan dalam salah satu sumber hukum fikih? Dan apa saja sumber hukum fikih yang kalian ketahui? Untuk mengetahui apakah jawaban kalian sudah benar dan tepat, kalian dapat mempelajari pembahasan materi berikut. Konsep fikih. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik memiliki kemampuan 1. Menelaah konsep fikih dan syariah Islam dengan benar. Yang kedua, menguraikan sumber hukum fikih. Dan yang terakhir, yaitu menguraikan perbedaan antara syariah dan fikih. Konsep fikih dalam Islam. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata fakiha yang artinya mengetahui, mengerti, paham akan sesuatu atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan menurut istilah, fikih merupakan bagian dari syariat Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat atau biasa kita sebut dengan mukallaf, dan diambil dari dalil yang terperinci. Berikutnya yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan setiap mukallaf. Sedangkan mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, dan sehat, kemudian tentu saja sudah masuk Islam. Hukum yang diatur di dalam fikih Islam terdiri atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi artinya merupakan tuntutan Allah terhadap mukallaf. Ada yang berbentuk perintah untuk dikerjakan atau berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Hukum taklifi ada 5 macam. Yang pertama yaitu wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat mubah, kelima haram. Berikutnya yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang atau mani. Berikut yang termasuk hukum wad'i diantaranya adalah sah, batal, sebab, syarat, dan penghalang. Selain hukum-hukum tersebut, ruang lingkup fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang terkait dengan Allah maupun dengan sesamanya. Hasbi As-Siddiqi membagi aspek-aspek fikih ke dalam beberapa pembahasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum tentang ibadah, yang kedua tentang perseorangan atau kekeluargaan, yang ketiga mengatur tentang muamalah, keempat ahkam dusturiyah atau mengatur tentang ketatanegaraan, kemudian yang kelima yaitu mengatur tentang jinayah atau ukubah, kemudian yang keenam mengatur tentang kenegaraan atau hubungan diplomasi dengan negara lain yang disebut dengan ahkam dauliyah, kemudian yang terakhir yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang peradilan seperti ketentuan hakim atau qadhi, gugatan, bukti, saksi, dan sumpah. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan syariah Islam. Syariah Islam, pengertian syariah Islam. Menurut bahasa, syariah berarti jalan yang lurus atau yang harus diikuti. Sedangkan menurut istilah, syariah yaitu hukum-hukum dan peraturan-aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti.
Keberadaan syariah Islam adalah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk agar taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang diatur oleh syariah Islam. Antara syariah dan fikih. Perbedaan antara syariah dan fikih dapat dibedakan atau dapat ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek pokok. Dari aspek pokok, syariah merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hukumnya bersifat qat'i atau tidak dapat diubah, berlaku secara universal untuk seluruh umat Islam. Sementara fikih merupakan hasil ijtihad atau hasil pemahaman dan pemikiran para ahli fikih melalui ijtihad, kemudian dituangkan dalam sebuah karya dan hukumnya dapat berubah. Selain itu, fikih tidak berlaku secara universal, tetapi hanya dilakukan oleh orang-orang atau golongan tertentu sesuai dengan mazhab mereka. Dari aspek yang kedua yaitu ditinjau dari sumbernya. Syariah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fikih merupakan hasil ijtihad dari para imam mujtahid yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Aspek yang ketiga yaitu ditinjau dari objeknya. Objek kajian syariah bersifat umum, meliputi akidah, perbuatan, akhlak manusia. Dengan kata lain, syariah berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah baik secara lahiriah maupun batinnya. Sementara fikih berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia. Aspek yang keempat yaitu ditinjau dari sifatnya. Syariah bersifat keniscayaan karena merupakan ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala ketentuannya harus diterima dan dijalankan. Sementara fikih tidak memiliki keniscayaan karena merupakan produk dari ijtihad. Pembahasan berikutnya, sumber hukum fikih. Sumber hukum fikih adalah sumber hukum yang menjadi dasar fikih, yaitu dibagi menjadi 4. Sumber hukum Islam yang 4 ini disebut dengan sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati. Di antaranya, yang pertama yaitu Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran merupakan sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Isi pokok kandungan Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia. Sumber hukum fikih yang berikutnya yaitu sunnah. Sunnah merupakan segala hal yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Sunnah berfungsi menjelaskan suatu hukum yang tidak dirincikan penjelasannya oleh Al-Quran. Sumber hukum fikih berikutnya yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' merupakan ittifaq atau kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum syar'i. Ijma' sebagai sumber rujukan fikih yang ketiga dalam Islam. Ijma' menjelaskan suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum fikih yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu permasalahan yang tidak ditemukan nasnya dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dapat dianalogikan dengan permasalahan lain yang memiliki nas karena memiliki persamaan dari segi hukum maupun sebab atau illah. Qiyas merupakan sumber hukum keempat bagi fikih setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Berdasarkan pembahasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa fikih merupakan bagian dari syariah Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat dan diambil dari dalil yang terperinci.
Sedangkan syariah adalah hukum-hukum dan aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Ruang lingkup fikih meliputi hukum taklifi dan hukum wad'i. Aspek pembahasan fikih meliputi masalah ibadah, kekeluargaan, muamalah, tata negara, jinayah dan ukubah, dauliyah dan peradilan. Kemudian, sumber hukum fikih meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, anak-anak, itu dia materi tentang konsep fikih. Sekarang kalian sudah bisa membedakan bukan apa itu fikih, apa itu syariah Islam. Sehingga kalian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami identifikasi masing-masing antara fikih dan syariah Islam. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semangat belajar selalu anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.